Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal telah mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan persawahan terdampak musim kemarau tahun ini. Antisipasi ini untuk menjaga agar tidak terjadi gagal panen sehingga Kabupaten Kendal sebagai daerah penghasil beras tetap stabil. Ketua DPP Kendal Pandu Rapret Rogojati mengatakan tiap tahun pihaknya selalu intens melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Pihaknya juga telah menginstruksikan kepada seluruh PPL untuk memantau kondisi lapangan yang perlu penanganan segera. Berdasarkan laporan yang diterima, saat ini ada sekitar 25 hektar tanaman padi yang mengalami kesulitan air namun bisa diatasi. Selain itu juga melakukan antisipasi embung sejak beberapa bulan lalu dengan mengisi secara penuh untuk membantu pengairan pada saat musim kemarau. Jadi selama ini kan perhatian untuk sarana prasarana kita juga cukup intens. Jadi kami sudah memetakan wilayah-wilayah yang hampir setiap tahun itu terjadi kekeringan karena memang dampak dari kemarau panjang ini. Sudah kita berikan bantuan sarana prasarana berupa pompa air serta perbaikan saluran irigasi RCIT, itu nama paket kegiatannya, rehab jaringan irigasi tersier, itu rutin kita lakukan setiap tahun. Harapannya untuk menghadapi musim kemarau ini sudah tidak ada kendala lagi. Misalnya kalau masih ada ya relatif sedikit lah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pompa air tahun ini ada berapa ini? Kalau tahun ini tidak ada, tapi tahun-tahun sebelumnya sudah kita berikan banyak ya untuk warga masyarakat khususnya petani di wilayah-wilayah yang memang rentan terhadap kekeringan ini. Kalau untuk mengatasi embung-embung yang dikhawatirkan kekurangan air gimana ini, Pak? Nah, itu embung itu kan memang sudah kita antisipasi sejak beberapa bulan yang lalu. Kita teruskan sudah dilakukan pengisian secara penuh. Itu juga untuk membantu pengairan pada saat musim kemarau ini. Kira-kira ada berapa lahan pertanian yang mengalami kekeringan? Kalau sampai dengan hari ini baru yang masuk ke kami ada 25 hektar saja yang masuk ke kami. Mudah-mudahan tidak bertambah lah. Tapi bisa diatasi itu, Pak? Bisa lah. Bisa. Kan sumbernya juga ada, tinggal masalah pengambilan saja. Masalah pengambilan saja menggunakan pompa itu nanti insya Allah ini akan. Ya ini setiap hari kita juga instruksikan untuk petugas kita, PPL itu untuk selalu memantau kondisi di lapangan kira-kira yang perlu penanganan segera di wilayah mana, itu untuk segera kita koordinasikan. Kalau perlu nanti akan kita mintakan bantuan ataupun pinjam alat ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah ataupun langsung ke kementerian juga. Ada bantuan bahan bakar, Pak? Bantuan apa? Bahan bakar kan? Oh, bahan bakar tidak ada. Itu ya? Bahan bakar tidak ada. Kalau bahan bakar itu kita bisanya memberikan subsidi supaya mereka bisa beli solar yang subsidi karena rata-rata bahan bakarnya kan solar lainnya. Ini nanti kita berikan rekomendasi supaya beban bahan bakar itu juga tidak terlalu memberatkan. Beda kalau mereka harus beli subsidi harganya kan 2 kali lipat lebih ya. Itu juga kasihan petani. Makanya kita buatkan rekomendasi supaya mereka bisa beli solar bersubsidi karena memang ini ada aturannya khusus untuk petani ini bisa diberikan BBM yang bersubsidi melalui rekomendasi kita. Banyak Pak yang minta subsidi, Pak? Oh, banyak. Jadi ini tidak hanya untuk tidak hanya untuk pengolahan sawah, tapi untuk pasca panennya juga butuh rekomendasi solar bersubsidi, termasuk rice mill, jenis pengolahan padi itu juga perlu solar bersubsidi juga. Dan ini kita berikan rekomendasi supaya dalam usaha taninya mereka tidak terlalu berat. Koordinator penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngampel, Suprihatin Ingtias mengatakan pada musim kemarau ini lahan sawah yang ditanami padi di wilayah Kecamatan Ngampel seluas 804 hektar. Sampai akhir September ini tanaman padi yang sudah panen sekitar 776 hektar dan sisanya akan panen pada awal Oktober nanti. Hasil panen padi juga cukup bagus dengan rata-rata per hektar bisa menghasilkan gabah sekitar 70,5 kuintal atau 7,05 ton. Kondisi untuk sampai sekarang itu normal, tidak ada bencana kekeringan. Yang kekeringan ringan hanya 1 hektar dan itu pun sudah bisa dipanen. Ini kan musim kemarau ekstrim ya, untuk kondisi pengairan gimana, Bu? Pengairan untuk Kedung Pungilon normal, tidak ada masalah dan bisa mengairi desa Jatirejo dan sebagian desa Winong.
Kemudian untuk pengairan utamanya diambil dari Bodri kanan. Untuk pompa-pompa air ada nggak, Bu? Pompa air ada, selagi ada gelontoran, pompa air dimanfaatkan. Tetapi kalau tidak ada gelontoran juga berhenti, dan itu sampai sekarang karena panen sudah hampir selesai, pompa air sudah tidak difungsikan. Jadi secara umum walaupun kemarau, masalah pengairan tidak ada masalah ya, Bu? Tidak ada masalah, alhamdulillah. Untuk hasil panennya gimana, Bu? Hasil panen produktivitasnya 70,5 kuintal per hektar atau 7,05 ton per hektar. Istilah normal itu ya? Normal, itu rata-rata, karena ada yang lebih tinggi. Di Kecamatan Ngampel tidak ada tanaman padi yang gagal panen, namun ada yang mengalami busur ringan hanya 1 hektar dan sudah panen.